Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Oke, di sini kalau kita lihat untuk gold, dia berhasil menyentuh level harga 2075 dengan closing di level 2071.8 gitu teman-teman. Yang artinya gold ini menyentuh level harga tertinggi ya untuk beberapa tahun terakhir ini gitu. Ya, kemudian kalau kita bahas lagi nanti untuk monthly candle ya sama weekly candle kita akan bahas juga, tapi sebelumnya kita mau bahas sedikit mengenai COT data report ya dan juga open interest heatmap nantinya gitu. Nah, sini pertama kita mau bahas dulu mengenai COT data ya. Jadi kalau kita perhatikan dari COT data ini ya dari minggu kemarin sih kalau kita lihat ya, itu masih bullish ya untuk COT datanya. Ini tanggal 28 November ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi ini untuk yang minggu kemarin ya, 2 minggu lalu itu juga masih long position untuk COT datanya, artinya secara sentimen ya untuk indikator sentimen dari si pemegang data ini atau pemegang gold ini sendiri itu masih bullish ya, dimana long ini masih surplus 11.000. Nah, untuk yang minggu ini kalau kita perhatikan juga ya dari reportnya, mereka tetap menambahkan posisi long mereka sebesar 25.000 gitu teman-teman ya. Mereka tetap covering longnya, lalu membuang posisi shortnya itu sekitar 10.044 ya, 444 gitu. Artinya sentimen untuk minggu depan ya dia masih cukup bullish untuk gold itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih dari open interest heatmap ya. Oke, kalau dari open interest heatmap itu target targetnya mereka orang itu ada di 2100 ya, dengan jumlah call sekitar 1.666 gitu atau 1666 gitu teman-teman ya. Lalu ini untuk yang 24 yaitu expire yaitu ada 8.000. Jadi kalau kita perhatikan nih untuk angka 2100 ini cukup banyak gitu yang nunggu gitu ya untuk gold itu sendiri untuk take profit gitu. Lalu kalau the next level lagi itu ada di 2115 ya, sampai tertinggi itu di 2150 gitu teman-teman ya. Ini juga cukup banyak di sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan memang gold ini secara sentimen masih bullish ya. Jadi kan sekarang dia masih ada di 2075 sampai 2080 ini kan multiple resisten yang mereka gitu. Selama ini belum break, mereka akan turun lagi. Carinya di mana? Mereka cari ke 2050 ya. 55 di sini 2055. Kemudian 2030 itu teman-teman gitu. Jadi dua level ini yang harus kita perhatikan untuk gold ya. Kemudian kita lihat lagi ini dari COT nya gitu, dan juga dari open interest heat map ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari grafiknya untuk gold itu sendiri. Oke, ini untuk grafiknya. Jadi kalau ini kita ambil dulu grafik bulanan. Jadi kenapa saya bilang hari ini, minggu ini sangat historical sekali. Minggu kemarin sih lebih tepatnya gitu ya. Karena gold ini untuk pertama kalinya dia berhasil close di atas 2000 ya. Di atas 2000 untuk 3 tahun ke belakang ini. Kalau kita perhatikan dari 2020, 2022 ya kan, ini dia reject dan closing di bawah harga 2000 gitu teman-teman. Nah, kalau untuk ini dia udah closing di atas harga 2000, artinya dia masih potensi untuk membuat bullish cycle yang baru lagi untuk gold ini ke depannya gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya untuk gold ini sendiri di weekly ya, sekarang kita lihat lagi di weekly-nya. Nah, kalau di weekly sendiri ini masih potensi melanjutkan kenaikannya lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini kan dia ada resisten di 2075 ya, 2075. Jadi masih potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi, tapi dia butuh koreksi terlebih dahulu gitu, koreksi sedikit gitu. Koreksinya kemana? Nah, untuk koreksi ini kita akan lihat di time frame yang lebih kecil teman-teman gitu. Tapi kalau dari weekly-nya memang masih bullish ya untuk si gold ini sendiri. Lihat dari bawah, kemudian dia koreksi di sini ya kan, terus dia break dari area koreksinya dia atau dari area sideway-nya dia. Itu kurang lebih di 2009-2010 breakout-nya ya di sini untuk weekly. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dia lagi di resisten mulai dari tahun 2020 teman-teman gitu.
Itu kurang lebih di 2075 sampai 2080-an ya. 2080 itu sempat disentuh itu di level itu pada tanggal 1 Mei 2023 gitu. 78 sih sebenarnya, 80 ya, 2078 gitu teman-teman. Nah, kemudian karena ini adalah resisten tahunan ya, bisa dikatakan resisten ATH-nya dia. Jadi masih ada potensi dia untuk retrace terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan kembali untuk gold ini atau break dari 2078 ini sebagai ATH-nya di tahun 2023 ini teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi nih untuk time frame yang kecil. Jadi kalau time frame 1 jam ini, kemarin di hari Jumat di saat saya nge-update ya di channel YouTube, saya update itu di channel Telegram. Nah, ini kita lihat ada dua skenario. Yang pertama itu skenario turun ya, kemudian yang kedua itu skenario naik gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang skenario naik ini kita dapetin ya begitu dia break dari 2052, dan kebetulan karena dia breaknya itu sudah cukup malam ya, jam 11 malam, jadi saya nggak ambil lagi untuk breaknya ini karena udah mau closing market juga gitu. Jadi ini dia breakout, lalu dia menuju ke 2070 sampai tertingginya bahkan di 2075 gitu teman-teman gitu. Nah, ini kan saya ada katakan juga ya bahwa si gold ini potensi membentuk bullish flag ya, karena kan dia naik ya begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bullish flag adalah begitu dia bisa break dari 2050 atau high yang ini teman-teman gitu. 2050 2025 yang begitu dia break berarti bullish flag-nya terkonfirmasi gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan karena dia sudah menyentuh area yang cukup tinggi ya, seperti yang tadi kita lihat di weekly-nya ya. Ini height-nya dia, ini height-nya dia, ini height-nya dia, ini juga height-nya dia. Maka gold ini masih potensi terjadi retracement atau koreksi terlebih dahulu untuk minggu depan nanti tuh teman-teman. Nah, ini kan kalau kita perhatikan 2075 di sini 2075 ini jadi area selling point ya, 2075 ini sampai 2080 karena ini ATH-nya dia. Lalu kalau kita perhatikan juga di time frame 1 jam ini, oke sebentar. Nah, di time frame 1 jam ini dia ada channeling harga teman-teman, atau kita lihat di sini. Nah, ini oh sorry, 1 jam lebih kelihatan ya. Nah, di 1 jam ini kalau kita perhatikan dia ada channeling harga, di mana channeling harga ini masih dijaga dengan cukup baik oleh gold ya sampai saat ini ya. Dan saat ini dia sudah nyentuh nih channeling harga paling atasnya gitu teman-teman. Karena dia udah nyentuh, jadi potensi untuk pullback itu masih ada ya. Nah, kemudian pullbacknya sampai mana? Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah di level breakoutnya dia yang pertama di sini ya, 2050 sampai 2036 teman-teman ya, 2036 di sini ya, karena ini adalah area breakout atau area sideway dari si gold ini sendiri. Ini bisa jadi potensi buy zone kita nih gitu. Nah, mungkin kalau di time frame 1 jam kita kelihatan cuma satu buy zone gitu, tapi kalau kita turunin lagi misalkan ke 15 menit kita akan menemukan 2 buy zone. Yang pertama di 2050 ya, yang kedua di 2036 gitu teman-teman untuk buy zone-nya gitu. Targetnya di mana? Targetnya begitu bisa dapat buy zone di area ini dan memang betul dia memang pullback untuk naik lebih tinggi lagi, maka dia akan masuk ke sini ya antara 2050 atau 2036 ya. Baru dia akan melanjutkan kenaikan kemana 2080 sampai 2100 gitu teman-teman kenaikannya gitu ya. Jadi dia masih ada potensi untuk retrace ya untuk saat ini gitu teman-teman, dari harga price yang ada saat ini gitu, karena kan ini ATH gitu. Kecuali memang si ATH ini punya buyer yang cukup kuat untuk nge-break si ATH ini, mungkin bisa langsung ke 2100 untuk gold ini sendiri gitu. Oke, kemudian kalau kita ukur lagi menggunakan volume profile ya di sini. Kita ambil dulu dari 4 hours aja langsung. Oke, kita pakai volume profile untuk lihat volume. Nah, kita akan menemukan bahwa untuk area dari level harga 2050 ya, 2050 ini nih, 2050 sampai 2036 itu punya volume yang cukup high gitu, atau volume cukup tinggi untuk gold ini sendiri.
Artinya di area ini itu adalah area yang cukup penting untuk menunjang kenaikannya si XAUUSD atau gold ini sendiri teman-teman gitu. Jadi selama dia belum break dari 36 ya, gold ini masih ada potensi untuk menunjukkan kenaikannya lagi untuk level yang lebih tinggi, yaitu bisa break dari 2080 ya, atau dia naik lanjut ke 2100 gitu teman-teman kalau break dari 2080, atau dia bisa juga membuat height baru nggak nyampe 2100 mungkin ya, sampai 2080 ya di sini, sampai atau 2090-an ya untuk height-nya, baru dia lanjut turun lagi. Selama dia mengikuti pola channeling harga naik ini ya, artinya gold ini masih ada potensi untuk lanjut naik sampai ke 2100 teman-teman. Jadi kalau dia mau turun ya minimal 4 hours, 1 hours dan juga 4 hours ini break dari pola ini gitu. Nah untuk saat ini kalau dia dinyatakan masa transisi trend lagi untuk turun, maka dia harus bisa break dari 2036 gitu, karena swing low dia yang terakhir itu atau current low dia itu ada di 2036 teman-teman. Jadi selama dia belum bisa break dari 2036 ya, maka gold ini masih dikategorikan sebagai uptrend gitu. Oke. Nah ini kalau kita mau ukur juga nih pakai Fibo ya untuk gold ini sendiri. Oke, sekarang kalau kita lihat untuk area buy menggunakan Fibo ya, kita akan ambil ukur Fibo tuh dari sini dulu ya, dari swing height dia, swing low dia yang pertama di sini, yang terakhir. Oke, sebentar. Dari sini masuk ke sini, ke height-nya dia ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk area pertama untuk ke buy itu di 2060 yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua itu di 38.2 itu di 2051 ya. Kemudian yang ketiga itu di 2036 ya, di sini di Fibo 61.8 ya gitu. Jadi ada 3 area sebenarnya. Cuma kalau untuk yang Fibo 23.6 ini agak riskan ya. Jadi saya rekomendasi kalau mau di area breakout dia aja di sini. Nih, breakout zone-nya dia itu di 2050 2051 ya, 38.2 atau di 61.8 itu di 36 ya, level 36 atau low-nya dia di sini gitu teman-teman. Di bawah 36 berarti dia masuk masa transisi trend ya, artinya di bawah 36 ini patokannya adalah dia turun gitu. Turunnya kemana? Nah turunnya dia bisa ngincar lagi ke low yang di sini di 2011 gitu teman-teman ya, 2011.89 849 atau di Fibo 100 kembali gitu. Oke, intinya 2036 ini harus dijaga sama buyer gitu untuk minggu depan. Kalau minggu depan dia break atau jebol dari teori 2036, maka dia masuk ke dalam masa transisi trend gitu. Intinya gitu teman-teman untuk gold minggu depan ya. Nah kalau kita mau lihat lagi untuk newsnya ya, untuk news minggu depan sih sebenarnya ada beberapa news yang cukup signifikan juga. Yang pertama itu kalau kita perhatikan ya, untuk news ini untuk minggu depan itu tanggal berapa? Sorry, this week ya. Nah, tanggal 5 Desember ya. Kalau kita perhatikan dari USD ya, ini di hari Selasa itu ada di 2145 ya. Ada S&P ya, Global Service, kemudian ada ISM ya di jam 10 malam, lalu ada Jobs Opening jam 10 malam juga. Nah kemudian untuk hari Rabu ini ada ADP ya, ADP Non-Farm Employment ya, change di jam 20.15. Kemudian ada News Oil ya. Nah ini juga ada BOC Interest Rate Decision juga. Kemudian di hari Kamis itu ada Initial Jobless Claim itu jam 20.30 ya. Lalu nih di hari Jumat itu ada NFP teman-teman gitu. Jadi minggu ini juga sebenarnya cukup banyak news mulai dari hari Selasa ya. NFP itu kalau kita perhatikan juga dari 150 ke 180 ini good untuk dolar ya. Let's see apakah dia bisa menekan harga gold turun ya, atau bahkan kebalikannya gold makin naik ya. Let's see aja nanti gimana gitu. Soalnya kalau kita lihat juga di sini employment rate-nya juga masih sama ya, diprediksi belum ada perubahan gitu. Jadi yang memperkuat dolar di sini adalah NFP-nya dia gitu. Lalu kalau kita lihat juga dari bagian ADP-nya juga ya di sini 113 ke 128, artinya ini cukup bagus juga yang untuk ADP-nya.
berarti seharusnya untuk NFP-nya sih bagus gitu. Jadi kuncinya sih sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya akan lihat dari ADP-nya dulu gitu. ADP sama job description-nya nanti gitu. Lalu nanti kita bisa memprediksi lebih jelas untuk harga dari atau hasil dari NFP ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi minggu depan itu news tenaga kerja ya udah mulai dipublikasi, nanti ya biasa kalau habis tenaga kerja baru masuk ke news yang berbau inflasi gitu. Ya sebenarnya ini awal mulanya juga sih gitu loh. Cuma kalau ini lebih untuk minggu depannya itu lebih ke keuangan dari si USD itu sendiri gitu teman-teman. Oke, tambahkan sedikit lagi untuk skenario buy, yaitu tadi kan saya jelaskan misalkan dia belum break ya di sini gitu. Nah, kalau misalkan pada saat opening market dia breakout ya dari 2075 atau 2080 ini, maka much better kita tunggu dia retest dulu ya, baru kita ambil entry gitu. Targetnya di mana? Targetnya 2100 gitu teman-teman gitu. Jadi beberapa skenario buy ya, ini ada skenario buy yang terakhir ya yang saya paparkan kepada kalian. Ya tadi agak ketinggalan, jadi ini saya paparkan di belakang, di akhir video aja ya untuk skenario buy yang ini gitu. Jadi kalau begitu dia opening market dia breakout, kalian jangan langsung buy dulu, tapi much better kita tunggu dia retest dulu untuk entry gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja saran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.